Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Hulud Fahrudin yang akan membahas seputar announcer. Oke, kali ini Lulu akan membahas seputar artikulasi, intonasi, dan diksi yang perlu kita asah kembali ketika kita menjadi announcer. Ya, jadi yang perlu kita siapkan sebagai seorang announcer, kita juga harus berlatih dalam artikulasi. Dimana artikulasi di sini adalah kita melatih suara kita supaya yang kita ucapkan itu akan menghasilkan suara yang indah. Artikulasi di sini juga biasa digunakan, sering dilakukan oleh seorang penyanyi. Dimana artikulasi di sini dapat membentuk suara ketika mungkin suara teman-teman di sini masih kecil. Nah, untuk mendapatkan suara yang lebih indah, maka diperlukan latihan artikulasi supaya suara yang dihasilkan itu bisa lebih besar. Artinya di sini bukan besar yang nyaring ya, tapi suaranya itu bisa menghasilkan yang lebih bernada. Itu yang pertama, kita perlu menyiapkan yang namanya artikulasi. Artikulasi di sini kita bisa melakukan dengan adanya penekanan pada rongga suara kita. Yang kedua di sini adalah diksi, di mana diksi pengertiannya adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya. Nah, di mana seorang announcer nanti ketika kita ingin menyampaikan pasti perlu di mana kita melatih dalam mengucapkan bahasa, mengucapkan kata itu dapat diterima oleh pendengar. Maka kita perlu latihan diksi nih teman-teman. Di mana latihan diksi di sini bisa menyusun kata-kata yang sebelumnya kita masih asing di telinga kita, sehingga dalam pengucapan juga akan lebih sulit. Maka perlu kita juga melatih yang namanya diksi. Nah, diksi di sini kita bisa melatihnya dengan memilih kata-kata yang sebelumnya kita belum pernah ketahui sehingga dapat mudah ketika kita ucapkan. Nah, di sini juga penting banget buat seorang announcer, karena announcer di sini pasti akan menemukan kata-kata yang sebelumnya mungkin belum pernah ketemu. Lalu ketika mungkin kita bakal baca skrip. Setelah kita membaca skrip di sini pasti kaget. Nah, di situ kita perlu yang namanya latihan diksi, yaitu latihan pengolahan kata. Ya, yang selanjutnya adalah intonasi. Intonasi di sini adalah ketepatan dalam penyajian tinggi dan rendahnya nada pada kalimat. Jadi kita juga perlu di mana dalam mengucapkan, dalam setiap menyampaikan sesuatu kita perlu mengetahui intonasi, di mana kita ada nada yang harus tinggi, di mana kita harus nadanya turun. Nah, biasanya dalam announcer, dalam dunia penyiaran di sini kita bisa mengetahui tanda ketika kita melihat skrip. Kita kan pasti memerlukan yang namanya skrip. Nggak mungkin kan kita dalam menyampaikan itu langsung menyampaikan saja, dimana nanti akan ada seorang yang job desk-nya yaitu seorang scriptwriter, yaitu seseorang yang menulis skrip. Yang menulis skrip di sini sebelumnya pasti akan memberikan tanda di mana kita harus turun dan di mana kita harus stop. Nah, biasanya itu tandanya namanya slash, teman-teman. Kalau slash itu garis miring. Kalau garis miringnya satu itu artinya kita harus turun. Tapi turunnya di sini kita akan lanjut. Namun tandanya apabila tandanya slash 2 atau garis miring 2 itu tandanya kita harus berhenti. Mungkin dalam dunia membaca kita bisa menemukan titik di sini. Slash 1 sama dengan koma, slash 2 sama dengan titik. Teman-teman, ketiga-tiganya ini tidak lepas ya untuk seorang announcer, baik seorang reporter atau seorang news anchor, ini sangat dibutuhkan. Apalagi untuk seorang penyanyi ya. Di sini penyanyi juga perlu latihan yang namanya intonasi, diksi, dan artikulasi, teman-teman. Tidak lepas dari situ kita akan dapat mendapatkan suara yang dimana yang pertama ketika kita latihan artikulasi kita bisa menghasilkan suara yang lebih besar, yang lebih nyaring, yang lebih indah untuk didengar. Lalu dengan latihan diksi kita bisa menemukan pengucapan yang lebih mudah ketika untuk mengucapkan, dan intonasi kita bisa mengetahui di mana letak titik kita harus
berhenti dan kapan kita harus lanjut. Nah, di sini teman-teman masih mungkin ada banyak orang yang bertentangan dengan adanya seorang announcer atau penyiar atau pembaca berita atau seorang presenter itu seorang perempuan. Di dalam Islam apakah boleh seorang wanita, sedangkan wanita itu kan ditetapkan harus ada di dalam rumah, harus standby, harus stay di rumah terus karena khawatir itu adalah aurat. Nah, di sini kita nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena sesungguhnya di dalam Islam kita itu selama apapun yang kita lakukan di situ tidak menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah, itu tidak apa-apa. Nah, saya juga mengutip dari artikel harokah.id. Di sini diucapkan, hukum perempuan menjadi penyiar radio dan televisi boleh nggak ya? Nah, begini aturannya dalam Islam. Di dalam artikel ini nanti akan saya tampilkan di sini. Di sini ada seseorang yang bertanya, di mana apa hukumnya dalam agama untuk pekerjaan perempuan di stasiun televisi dan media penyiaran sebagai penyiar. Nah, Syekh Ali Jum'ah di sini menjawab, secara syarak, seorang perempuan boleh bekerja di stasiun televisi dan media penyiaran yang beraneka macam, seperti sebagai penyiar, pembawa acara, penyaji, kameramen, pengulas, dan sejenisnya. Karena hal itu tidak berakibat pada munculnya perkara yang bertentangan dengan syariat. Perkara yang semacam itu boleh dilakukan oleh perempuan. Rasulullah SAW bersabda, para perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab sunannya serta Imam Ahmad dalam musnadnya, dan tidak samar bahwa perempuan wajib memegang perintah Allah dan Rasulnya tentang keharusan mengenakan hijab syar'i, benar dalam berbicara, dan sopan dalam tingkah laku sebagaimana seorang muslim yang berpegangan dengan adab-adab tersebut. Nah, dari yang sudah disampaikan di sini, selama yang kita lakukan tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak mengganggu kita, itu tidak apa-apa. Nah, kecuali ini juga berlaku kepada laki-laki. Apabila yang harus kita lakukan di sini sudah melanggar dengan aturan, misalnya nih ya, ketika kita berjualan pisau. Kita kan jualan pisau nih. Mungkin kalau orang mengetahui pisau di sini adalah biasanya digunakan untuk orang untuk membunuh. Nah, maka dari situ itu namanya tidak boleh, baik perempuan atau laki-laki. Ketika kita menggunakan sesuatu pada tempatnya, insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, sama halnya dengan seorang laki-laki juga tidak boleh ketika seorang laki-laki menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan pisau yang seharusnya mungkin dia jual digunakan untuk di dapur, tapi dia gunakan untuk membunuh orang. Maka di situ artinya sudah dolim. Dimana seorang perempuan ketika dia menyampaikan sesuatu yang dapat menjadi informasi untuk orang lain, di sini tidak apa-apa ya di dalam Islam. Maka teman-teman tidak perlu khawatir ketika kita menjadi seorang penyiar radio, di mana kita akan didengar oleh orang banyak, selama kita yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama atau syariah, maka itu artinya tidak apa-apa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.